Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Nah, untuk memberikan pola asuh kepada anak kan pasti dibutuhkan partner, ya kan? Nggak bisa sendiri. Memenuhi kebutuhan itu gimana selama ini? Saya berusaha menjelaskan sih ke mereka bahwa ya untuk sekarang adanya cuman mami gitu. Jadi pastilah di sekolah mereka ketemu dengan yang diantar sama ayahnya, yang diantar sama dedinya gitu. Tapi saya berusaha menjelaskan ya sekarang adanya mami, terus mami sekarang lagi kerja. Kalian di rumah tugasnya jadi anak yang baik aja. Maaf Mbak, Ya. kalau misalnya Ya. ayahnya mau ketemu anak, boleh? Boleh. Enggak dia, ya. Tidak. Itu iya mesti tidak boleh dilarang Ya. ayahnya untuk mengintervensi misalnya mau mendidik anaknya, ya kan? Soal rezeki anak jangan putus asa. Allah itu maha kaya. Jangankan manusia 3 manusia ini, cicak aja dijamin rezekinya, ya kan? Masih ingat lagu saya itu kan? Ya, satu cicak di dinding, satu nyamuk jalan. Mana bisa itu kan? Tidak ketemu kan? Betul. Nyamuk terbang, cicak cuma di dinding. Tidak bakal ketemu. Tapi Allah takdirkan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk, Jatuh. jatuh dia, patah-patah dia kan. Maka rezekinya 3 anak ini, anak yang suci, anak yang mulia, dimuliakan oleh Allah, tidak usah cemas. Oke. Ya, Nah, jadi saya salut, jangan memutus tali hubungan antara ayah dengan anaknya. anaknya. Nggak ada Karena itu mantan tidak anak ya, bisa, Pak itu Ustadz, ya? tidak ada mantan anak, tidak ada. Nah, Oke. biarlah anak tumbuh dengan selalu ada di benaknya bapaknya orang baik. Soal kejahatan orang tuanya, dia yang punya urusan. Dia punya urusan. Oke. Anak kita dididik, dia menjadi akhlak yang baik. Bayangkan kepada bapaknya saja yang sudah lari dari tanggung jawab masih dihormati. Oh, itu kan akhlak mulia. Insya Allah dia nanti akan memuliakan ibunya. Amin. Selama ini ayahnya udah pernah bertemu belum? Belum. Nggak pernah dilarang tapi? Enggak. Mbak Intan nggak pernah mempertanyakan ke sang ayah atau Saya mantan suami? mempertanyakan. Tapi mungkin dia punya alasan tersendiri untuk melakukan itu. Mungkin Oke. jadi saya berusaha berpikir positif. Nah, alasan ini bagaimana menjelaskannya kepada anak-anak? Ya belum papi belum bisa datang, tapi suatu hari nanti papi akan temuin kalian. Pernah bertanya? Pernah. Yang terutama yang besar. yang sudah sudah mulai merasakan tahu, ya. sempat merasakan sama beliau. Ya diantar jemput sekolah sebelumnya. Ya, mereka tanya di mana? Ya saya cuma bisa jawab suatu hari nanti. Sekarang papi lagi nggak bisa, mungkin ada alasan tersendiri. Tapi suatu hari nanti pasti akan temuin. Itu aja yang bisa saya jawab. Dasar. Ya, lalu jangan lupa hidayah itu datang dari Allah. Jadi ikhtiar cari nafkah, mendidiknya. Tidak berarti tidak di rumah lalu anak itu terabai dari pendidikannya. Kan ada, kalau ada duit kita bisa privat, guru ngaji. Ya. Karena keterbatasan waktu maka diisilah oleh guru privatnya. Anak terutama tentang akhlak. Kalau anak cerdas tidak ada akhlak, ya gunanya. Paling penting adalah akhlak ini kita pelihara. Jangan sampai dendam pribadi 2 orang, suami istri, ditularkan ke anaknya. Jangan, itu akan susah mendidik anak kita. Jadi lupakan dendam kepentingan pribadi, ibu yang sakit hati atau suami yang sakit hati, lupakan itu untuk masa depan anak kita. Cukup kita suami istri yang bermasalah tanpa ditularkan ke anak-anak. Kalau Allah melihat rintihan anak-anak kecil seperti ini, itu yang menggetarkan arasnya Allah. Mas Bayu tahu enggak apa sebab-sebab tertunda murka Allah di dunia ini? Yang menahan bencana sehingga Allah tidak turunkan azab. Kalau Allah lihat tukang judi, tukang tipu, pezina, pengedar narkoba, seolah-olah kalau bahasa kita Allah mau hancurkan di dunia ini. Tapi ditahan. Ditahan. Apa yang Salah satu menahannya, Pak adalah Ustadz? anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itu yang menahan azab Allah. Dahsyat sekali. Mbak Intan, kalau selama ini kan Mbak Intan begitu jadi single parent, bekerja sebagai lawyer, lalu kemudian juga ngurus anak-anak. Iya. Yang besar udah sekolah kelas Kelas 3 SD. 3 SD. Terus yang kecil juga umur 3 tahun Sudah TK. TK. Nah,
terus harus mendampingi mereka sekolah, membangun karir juga, lalu kemudian juga ada 3. Pernah merasa lelah nggak sih? Kalau dibilang lelah enggak lah, itu bentuk tanggung jawab saya. Cuman mungkin kesulitan membagi waktunya itu. Gitu. Alhamdulillah, Allah kasih anak-anak yang nice banget, yang baik banget. Jadi anak-anak sekarang tuh udah pinter banget, Mas. Jadi dia udah ngerti gitu bahwa oh iya mami capek ya, mami abis kerja ya. Ya udah aku nggak ganggu dulu ya. Misalnya aku udah di rumah. Ya. Ketika saya udah santai baru main yuk mami. Jadi dia nice banget. Mungkin itu bentuk satu nikmat yang dikasih sama Allah buat saya gitu. Jadi berkah ya. Masya Allah. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang ada di sini untuk bertanya terkait dengan tema kita, baik kepada narasumber ataupun kepada Ustadz Dasat. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi Ustadz sudah bercerita, sharing, kalau misalnya ada stigma negatif, omongan kita tetap cuekin. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut Ustadz tentang pahalanya, berkahnya, dan juga bagaimana mengedukasi masyarakat yang masih melihat jelek atau negatif tentang ibu tunggal ataupun single parent lainnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi itu jangan pernah merasa minder dengan status itu. Pede aja. Tuh, yang kedua, ada juga dalam Islam disebut, jangan karena perbuatanmu sehingga orang jadi berdosa. Nggak boleh juga katakan saya bilang cuek aja. Enggak, kita punya kewajiban menutup pintu masuknya dosa. Dalam arti, kalau kita dikimpang di komplek, lalu status kita ini janda, yang memang sudah miring, ya janganlah ketika lewat di komplek itu berpakaian yang seksi. Sehingga bisa mengganggu konsentrasi bapak-bapak usil. Karena ada orang janda bilang begini, Ustadz, kalau saya diceritain, janda dia bilang, kalau saya diceritain saya tetangga Ustadz, saya tidak ambil hati. Terus saya ambil suaminya. Nah. Kan? Jadi jangan membuat perilaku, tutur kata, sikap yang membuat orang jelek, negatif tentang kita. Kalaupun dia ceritain kita sudah baik nih kita ceritain. Nah, sebagai motivasi, ketika akhir kelak, hari pembalasan namanya. Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim. Jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Jahat sama tetangga maksudnya apa? Dia suka ceritain tetangganya. Lewat dia ceritain. Nanti di padang akhirat ketika pengadilan, dia ambil tuh semua pahalanya. Ya Allah, ini pahala puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah itu tetangga. Setiap saya lewat dibilangi saya janda usil, saya dibilangi apa. Sehingga apa? Orang semua jengkel sama saya gara-gara kelakuannya nih. Lalu Allah katakan ambil dia punya puasa. Habis tuh puasanya gara-gara cerita. Nah, dia setor lagi. Iya, ada yang juga punya cerita. Akhirnya habis amalnya. Masih ada dosanya orang. Masih ada orang yang pernah disakiti. Akhirnya apa kata Allah? Supaya adil, ambil dosanya orang yang kau pernah sakiti. Jadi kalau ada orang ceritain kejelekan kita, sesungguhnya dia ngasih amal. Dia ngasih amal ke kita. Lalu diambil dosa kita. Nah, itu orang yang suka menceritakan keburukan. Maka yang baik adalah hindari peluang yang membuat kita cerita negatif tentang diri kita. Dan yang kedua, kalau ada yang cerita kejelekan, supaya tidak beredar menjadi fitnah bersama, klarifikasi. Sudah klarifikasi tidak mau, sudahlah. Berarti memang watak dan tabiatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, Mbak Intan, kalau misalnya boleh mutar waktu lagi ke belakang, apakah ini keputusan yang tepat atau mungkin ingin kembali bersama seperti dulu? Sangat-sangat tepat. Ini sangat tepat. Dan ini yang diinginkan. Dan ini yang saya inginkan. Dan sekarang kebahagiaan sudah bersama 3 orang putri. Alhamdulillah sangat bahagia bersama mereka. Ada siapa aja? Ada Mikaela, Kimisha, dan Malenka. Boleh kita sambut ketiga putri dari Intan Malenka. Masya Allah. Wow. Tiap hari tidur bareng berarti? Punya kamar sendiri. Udah tidur sendiri? Ya. Oh, oke. Masih sibuk dengan kerja, masih ada waktu buat bacain dongeng nggak tuh kalau malam? Masih, jadi saya memang Sabtu Minggu itu khusus buat mereka. Jadi mau temen ngajak, mau apa, Nggak khusus nggak ada.
saya khususkan untuk mereka. Tapi tetap bersosialisasi. Tetap Tetap membangun hubungan dengan relasi dan juga Tetap, pertemanan tetap, juga. Tetap tetap. membuka diri. membuka diri. Untuk orang baru tetap membuka hati. Belum bisa dijawab. Pak Ustadz, ada nasihat tambahan untuk Intan Malinka? Saya tidak habis pikir kalau ada seorang lelaki yang mau mengabaikan anaknya. Sebab tidak semua orang dikasih anak. Tidak semua. Ada orang yang habis duitnya sampai ratusan juta supaya dia punya anak. Lalu Allah kasih. Lalu dia hianati dan diabaikan, pasti tanggung jawabnya besar. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi asbab dan inspirasi buat para lelaki untuk terus menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita kaum muslimin jangan menganggap janda itu aib. Karena istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid adalah janda dan dinikahi oleh Rasulullah pada saat sudah 2 kali janda. Dan dari situ, dari rahim Khadijah itu melahirkan seorang anak yang banyak meriwayatkan tentang kehidupan Rasulullah, yang melahirkan kemudian cucu Rasulullah, dialah Fatimah. Jadi pemirsa, jangan menganggap janda itu sebagai aib. Janda itu bahkan begitu dimuliakannya dalam Islam, dia berhak menerima zakat dan sedekah. Ya, bahkan orang yang menghidupi janda-janda itu bagian daripada akhlak mulia. Ya, mudah-mudahan tayangan ini menghapus stigma negatif tentang wanita yang kita sebut dengan single parent atau ibu tunggal. Iya. Memang berat membesarkan adik-adik seperti ini, apalagi perempuan. Tapi wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Membina anak-anak ini tidak mungkin berhasil tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Status boleh janda, tapi tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali, Masya Allah. Mbak Intan, terima kasih sudah hadir berbagi cerita dan semoga Mbak Intan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik bagi ketiga putri yang cantik-cantik ini. Kapan-kapan kita jalan-jalan makan es krim mau? Siap. Mau. Oke, jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Tapi karena dia sudah menjadi janda atau single parent, maka ini darurat. Maka doanya tidak cukup hanya di 5 waktu. Misalnya nih ya Pak Ustadz, insya Allah suatu hari nanti dapat jodoh gitu, bertemu dengan jodohnya. Tapi niat awal saya mencari jodoh itu untuk biar anak saya ada yang nafkahi.